Hai, Assalamualaikum, selamat siang semuanya. Aku harap kalian baik-baik saja. Dan untuk tema kali ini, aku akan membuka. Aku nggak tahu energi dia itu gimana, teman-teman. Aku nggak tahu keadaan kondisi dia bagaimana. So, kita akan buka dari sini aja ya. Ini kartunya banyak banget loh. Apa energi dari dia? Oh iya, tahun baruan kalian pada kemana nih? Makin berbunga-bunga? Atau makin lesep? Oke, teman-teman, di sini energinya adalah I'm focusing on myself first ya. Jadi aku lebih lihatnya seperti ini. Hey, oke. Saat ini kondisinya sedang fokus ke permasalahan dirinya dulu. Karena kenapa? Ada masalah yang membuat dia terluka. Ya, ada sesuatu hal yang membuat dia terluka sebelumnya. Jadi kenapa dia sikapnya ke kamu seperti itu? Ya karena dia lagi dalam posisi bebenah. Posisi bebenahnya itu gimana? Ya, mempersiapkan diri menjadi seseorang dengan kepribadian yang lebih baik. Kemudian mungkin kalau dia punya ada nadar ya, dalam arti keinginan yang dia sudah janjikan ke di atas, ke Tuhan, mungkin itu dulu yang dibenahi, ditepati. Di sini apa yang dia kondisikan kepada kamu, situasinya adalah kau harus percaya. Karena saya ngelihat di sini ya, kondisinya dia itu tidak ada kesempatan atau tidak ada waktu buat bohong-bohongin kamu juga. Kayak nggak ada untungnya. Kenapa saya bilang begitu? Dia aja lagi kena ujian. Ya, dia lagi kena ujian, dia lagi nggak baik-baik saja. Kalau ditambah lagi sesuatu dosa, bohong atau gimana pun, ya ujung-ujungnya masalahnya bukan makin selesai, tapi makin menambah masalah. Gitu ya. Dan ini yang saya dapatkan. Kita akan lihat dulu, kita akan buka beberapa kartu di sini yang mengindikasikan koneksi dia kepada kamu, energinya. Kalau dari segi komunikasi ya teman-teman, saya ngelihatnya di sini dia masih merespons, walaupun kadang responsnya itu juga menyakitkan. Tetapi dia tetap kayak apa ya, kayak memperhatikan kok. Maksudnya kalau kamu kirim pesan atau apa, dia masih lihat kok. Kalau dia nggak ngerespon, dia melihat gitu. Nah, tetapi begini, kamu harus catat. Orang ini sedang mengalami masalah yang besar sehingga dia itu membutuhkan namanya recovery. Kondisinya di sini kalau saya lihat ya, dia tuh sedang kayak healing karena kartu setelahnya nih ke atas ada rose dan dia berharap bisa kuat. Kuatnya tuh kalau bear, bisa kuat secara emosi dan juga finansial. Ini yang saya lihat ya, yang saya perhatikan. Kemudian, bukannya dia mengabaikan kamu, tetapi ada hal di sini yang sebetulnya kalau kamu bisa lihat ya, ada kesedihan yang mendalam. Mungkin ketika dia baca pesan kamu, dianya mungkin moodnya juga tidak bisa tersinkronisasi dengan pesan kamu. Makanya dia tuh mungkin cuman baca, cuman lihat. Tetapi sebetulnya dia tuh pengen ngomong bahwa aku tuh kondisinya lagi nggak baik-baik aja gitu loh. Walaupun aku jauh, dia bilang di sini, aku tahu kok kamu tuh maunya gimana. Nah, ini yang saya lihat teman-teman. Dia dalam situasi yang lumayan, apa ya kalau aku bilang, lumayan berbahaya.
Bisa aja kondisinya sendiri di sini itu lagi ditekan sana sini. Bisa aja ditipu dengan rekan. Bisa aja terhianati dengan orang dekat. Bisa aja orang dekat memberikan dia masalah. Nah, di sini ada dog ya. Kartu dog ini menunjukkan apa? Walaupun dia diperlakukan seperti itu, tetapi dia mencoba dengan dirinya sendiri, itu dia bertahan. Dia mencoba untuk nguatin dirinya sendiri dulu. Kalau kamu tahu dia orangnya lebih murung, bukan dia mengabaikan kamu. Di sini kalau saya lihat ya, ada kartu surat, ada kartu side, berarti ini aku takutnya ada satu pertanggungjawaban atau tagihan yang dibebankan kepada dia. Jika ini masalah finansial, jika ini masalah pekerjaan, ada satu tanggung jawab besar yang diminta dia untuk bertanggung jawab. Dan ini teman-teman, saya melihatnya sangat beresiko sekali karena sampai mengganggu kehidupan dia di luar dari pekerjaan. Prosperity dia, apa yang dia punya, apa yang dia miliki, itu mungkin bisa aja kayak sebagian sudah gone gitu ya. Kali ini kau harus percaya sama dia, karena kenapa? Kartunya aja yang aku buka di sini kurang memberikan kesan apa ya, dari dalam dirinya sendiri itu tuh tidak bahagia. Apa pendapat dia tentang tahun baru ini? Ya kita lihat dulu nih energinya dia. Tuh, ada kartu fish. Harapan dia adalah diberikan kesehatan, kemudian diberikan keberuntungan. Ada kartu fish, itu adalah kartu keberuntungan ya, simbol keberuntungan atau simbol seperti kayak kelimpahan, dan diberikan kesehatan. Dua itu doang yang dia mau. Nggak minta yang aneh-aneh teman-teman orang ini. Jadi kamu tahu kan kondisinya orang ini tuh udah kayak berpasrah, bingung ya, dia tuh mau gimana selain dia mengandalkan adanya sebuah keajaiban, entah itu sumbernya dari manapun. Ini aku lihatnya. Tuh. Di sini yang aku bisa bilang ya teman-teman, mungkin untuk urusan cinta, apa yang sudah hilang, harapan dia, jika memang ini masalah cinta dan ini memang subjeknya adalah kamu, pengen kalau misalnya ini sudah terpenuhi, masalah kesalahpahaman baru akan diselesaikan sama dia. Which is, kamu harus sabar dan menunggu. Karena gini, aduh, aku ngomong ini berat ya. Karena kenapa? Nih aku pakai kartu gypsy. Kartu gypsy itu lebih tajam daripada tarot. Kehilangan, kemudian dia ngerasa kayak apa yang dia punya itu kayak dirampas seketika, kayak hilang dalam sekejap. Misalnya tadinya dia adalah orang yang sukses, orang yang punya satu istana besar gitu ya. Tiba-tiba nggak tahu ada kabar apa, ternyata bersengketa misalnya. Dan dia harus menjalani hal itu dan harus diterima hanya dalam dia nafas 1 hari. Dia bangun langsung hancur, itulah yang dirasakan. Jadi sebenarnya apa? Kalau saya lihat di sini, bukannya dia mengabaikan kamu, tetapi jika memang kelimpahan itu ada dan memang muncul menjadi sebuah keajaiban, kondisinya dia kan sudah enak hati ya. Ibaratnya dia mau melakukan apapun pasti akan kesampaian, termasuk mau ketemu kamu yang di luar kota, kamu yang dalam kota, gampang banget. Seketika juga aku bisa bilang dia akan datang ke kamu ketika semuanya sudah selesai.
Kita akan lihat ya di sini, apakah di tahun 2024 ini akan ada sebuah penyelesaian dari masalah yang sudah dialaminya. Fire. Kemudian ada kartu Coffin. Ada kartu Shepherd atau pengembala. Saya ngelihatnya ketidakberuntungan itu sebetulnya masih ada. Jadi bukan berarti semuanya itu selesai. Tapi teman-teman, ada sebuah perubahan. Maksudnya keberuntungan ini akan dihembuskan sama semesta ke dia itu sedikit gitu. Nah, tinggal cara dia bagaimana menginisiasikan kesempatan ini. Bagaimana dia bisa kuat dengan misalnya dibuka nih celah. Oh, kamu diberikan sama semesta, misalnya diberikan keberuntungan segini gitu. Itu dia harus manfaatkan. Jadi semesta itu akan memberikan sesuatu yang memang limit. Ini memang tidak bisa berbuat banyak, tetapi di tahun 2024 ini, aku bilang sih, dia akan menuju ke sini. Ibaratnya sudah diberikan 2 tonggak, ya, 2 tonggak untuk dia lebih kuat. Tadinya 1 nih di tahun 2023, sekarang 2024 dikasih tonggak lagi 1. Jadinya kuat, gitu. Kuat untuk berdiri, kuat untuk memapah, kuat untuk lebih strong lagi, berdiri dengan tegak nanti di atas masalah-masalah yang dilewati. Aku bisa bilang ini adalah masalah berat buat dia. Mungkin dia nggak pernah mimpi, nggak pernah ngebayangin, oh ternyata aku seperti ini. Tapi masih ada rasa syukur satu, dia nggak gila-gila banget. Masih ada kesehatan yang diberikan ya. Dan dia tuh nggak mau apa-apa sih, dia cuma pengen diberikan kesehatan, diputar kehidupannya menjadi lebih baik. Bukan minta kaya, tapi diberikanlah rezeki, keberuntungan untuk memutar kehidupan dia supaya lebih baik lagi. Kalau misalnya itu sudah terputar, teman-teman, nggak pakai lama nih. Aku lihatnya hand in hand ya. Hand in hand ini aku belum jelasin tadi. Ini akan ada cinta. Cinta yang putus, cinta yang yang sempat mungkin bermasalah. Aku ngelihatnya akan ada surprise dari dia untuk benar-benar bisa real, nyata di depan kamu. Insya Allah 2024 ini akan menjadi sebuah jalan. Ya, kita tuh harus mendoakan yang baik-baik energinya dia. Kalau kamu semakin nge-push, nge-judgment atau menyalahkan, itu energinya nggak akan maju. Entah dari siapapun ini, hand in hand. Entah rezeki itu datang dari Tuhan langsung ke dia, blur gitu, atau melalui orang lain. Ya, mungkin rekan kerja atau teman atau siapa yang mengajak dia supaya, oh ini loh, ada yang terbuka untuk kamu. Ten of Swords, ini aku mau jabarkan sedikit ya tentang kondisinya dia. Ten of Swords di sini menunjukkan kalau kau tahu seberapa sakitnya, ini udah bener-bener kayak dia merasa terhianati gitu loh. Betray-nya itu atau terhianatinya dia dengan keadaan ini, dengan masalah ini bener-bener buat dia tuh kayak udah ditusuk dari belakang. Dia nggak tahu, tapi kayak kena getah. Berarti ada sebuah tanggungan yang dia tidak lakukan, tetapi dia harus menanggung. The Magician, dia tuh terus-terusan untuk mencari sebuah cara. Kalau kamu bisa bilang dia nggak punya hati sekarang atau dingin, yes. Karena di sini ada kartu Magician. Kartu Magician itu lebih seperti kayak apa ya teman-teman? Dia harus survive, dia harus pintar untuk bertahan hidup. Ada kartu Six of Wands. Dia harus bertahan, dia harus benar-benar menjadi seseorang yang bisa diterima dengan keadaan dia seperti ini.
Dia harus cari bagaimana dia bisa masuk ke dalam satu kondisi atau sebuah lingkungan di mana dia itu disupport. Walaupun dia ya harus tidak menceritakan masalahnya lah, harus kelihatan baik-baik saja. Dia butuh didengarkan. Dia butuh aspirasinya itu dipikirkan, keinginannya itu didengarkan. Ya. Jadi yang aku bisa bilang di sini ada kartu Eight of Pentacles. Dia tuh berusaha banget loh teman-teman. Kayak ngerubah hidupnya dia gitu loh. Dari kehidupan dia yang mungkin kesini ya, menjadi seseorang yang mungkin harus berjuang lebih keras lagi, bekerja keras lagi supaya perputarannya itu cepat. Makanya dia harus banyak bergerak. Kalau di sini kondisinya dia serasa tidak memprioritaskan kamu salah. Sebetulnya dia tuh ya, kalau ngebaca chat kamu atau apa tuh dia ngerti. Cuman gimana ya, energinya tuh kadang-kadang aku juga gitu. Ngebaca dong, tapi aku nggak bales. Karena kita nggak pernah tahu kesedihan hari per hari dari seseorang itu gimana. Ada orang yang mentalnya itu bisa senang. Ada orang yang mentalnya kadang-kadang ya naik turun. Mungkin dia adalah tipe yang naik turun, nggak bisa pakem gitu loh. Ini yang aku bisa perhatikan teman-teman. Kasihan juga ya kalau misalnya kita itu terlalu ngejudge dari sudut pandang kita. Padahal kita sendiri itu harus bisa lebih memahami dan mengerti. Terus di sini teman-teman, yang aku bisa bilang di sini, bagaimana cara dia itu kayak bisa mengignore kamu. Aku sih lebih ngelihatnya gini ya. Dia itu punya sistem manajemen sebetulnya bagus. Ada prioritas. Nah, prioritasnya dia adalah ke masalah. Jadi kenapa dia tuh bisa ngignore kamu ya? Karena ibaratnya baterainya dia tuh lagi soak gitu loh. Dia fokusnya tuh ke masalah yang ada dulu. Makanya dia tuh kayak nggak punya energi untuk bisa berdebat sama kamu, ngobrol sama kamu. Orang kan ada ya, kalau ibarat dihibur atau diapain gitu, tetap nggak ngangkat gitu energinya. Dan ini yang aku lihat. Simbol mata ini tuh menunjukkan kayak dia tuh lebih banyak diam dan memperhatikan daripada dia berbicara. Kedepannya kamu sama dia seperti apa sih? Ya sedih-sedih, tapi kita harus paham, harus mengerti. Kamu sama dia tuh ada energi twin flame. Makanya aku tuh nggak bisa bilangnya twin flame tuh apakah kedepannya itu tidak berat. Biasanya sih berat energinya. Jadi kamu harus sabar. Di sini sekarang kondisinya dia tuh nggak tahu mau gimana. Ke dirinya sendiri aja dia nggak tahu, bagaimana ke kamu gitu. Jangan berikan dia permasalahan yang berat teman-teman. Karena orang ini belum ready. Tetapi tahun 2024 ini kemungkinan akan ada beberapa perubahan. Kamu harus sabar, kamu harus menunggu. Nah, aku bisa bilang kondisinya di sini dia terlalu malas untuk berdebat, ya. Ibaratnya gini, kalau misalnya dia bilang dalam kondisiku yang lagi nggak menentu gini, kalau kamu pengen putus sama aku silahkan. Itu yang dia bilang. Makanya jangan sampai emosinya ini itu lebih meningkat lagi. Kamu harus baik-baik jaga energinya orang ini. Kalau misalnya memang kamu enak sama dia, ya udah diemin aja dulu. Nggak usah nungguin dia yang merespon. Kalau kamu pengen tahu kabarnya dia, just asking, kamu gimana kabarnya sekarang? Tanpa harus menunggu dia merespon. Atau kamu pantengin, oh kamu nggak balas sih, nggak usah. Yang penting dia tahu, dia tuh tetap melihat loh teman-teman. Tetap melihat. Ini loh, kamu masih perhatian sama aku. Tetap melihat. Jadi inilah energi dia.
dia lagi nggak tahu harus berbuat apa. Kecuali kalau kamu bisa menyelesaikan masalahnya, ya mungkin dia akan sangat berterima kasih sama kamu. Tapi apakah kamu nggak punya masalah sendiri? Kedepannya bagaimana kak aku sama dia? Sebetulnya endingnya tuh beda-beda. Aku cuma bilang di sini, susah bagi dia untuk pergi dari kamu. Kalau kamu ngerasa hubungan ini memang menggantung, ya, karena daya dia tidak bisa memberikan kepastian dulu ya. Jadi harus sabar, saling paham kondisi, jangan kayak orang balapan, mau dulu-duluan, cepet-cepetan ya. Harus sabar. Ini adalah nama-namanya. Kalau misalnya memang namanya nggak ada, nggak apa-apa. Tapi kalau kondisinya memang seperti ini, ya aku hanya harus bilang sama kamu, bersabarlah. Dia nggak kemana-mana kok. Dia hanya butuh ruang untuk diam, butuh ruang untuk merenung, berpikir, memecahkan masalah. Itu aja. Terima kasih yang sudah ikut readinganku untuk hari ini, siang ini. Semoga kalian sehat selalu. See you, I love you. Bye-bye.